Jadi kita di sini mempresentasikan mengenai kolloid. Di mana pada kolloid ini kami membuat dua produk, yaitu es krim coklat dengan puding mangga. Baik, tentu dalam pembuatan kolloid ini di sini ada berantakan Andrew, saya, Yuli, Marcel, dan Asia. Nah, dalam pada proses pembuatan es krim dan puding itu kami berdasar pada pengertian dari kolloid itu sendiri. Kolloid merupakan campuran zat heterogen. Yang jelas namanya heterogen berarti campuran dua zat atau lebih. Apa yang dua zat atau lebih itu partikel-partikel zat yang berukuran sedang. Nah, kolloid itu juga tersebar secara merata di dalam zat lain. Contohnya seperti apa? Contohnya pada pembuatan puding. Contohnya pada pembuatan puding itu kan ada air, dan di mana air sebagai larut dan ada bubuk puding yang dijadikan sebagai zat yang dilarutkan gitu. Nah, dengan campuran dan dengan ditaruhnya bubuk puding itu akan tersebar secara merata di dalam wadah. Terlebih ketika kita mengaduknya secara benar. Lalu penggunaan kolloid dalam pembuatan makanan seperti es krim dan puding telah menjadi fokus penelitian yang signifikan dalam industri makanan, terutama dalam penelitian kami. Nah, selanjutnya masuk ke dalam tujuan penelitian. Di sini ada 3 tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui tentang pembuatan es krim dapat dilakukan dengan teknik mekanik. Lalu yang kedua adalah untuk mengetahui penerapan titik beku dalam pembuatan es krim. Dan yang terakhir adalah untuk mengetahui penerapan titik didih dalam pembuatan puding. Baik, sekarang kita akan membahas alat dan bahan apa saja sih yang diperlukan dalam pembuatan es krim ini. Yang pertama adalah susu cair sebanyak 2 liter, lalu kita juga memerlukan es batu sebanyak 3 buah, garam kasar 1 bungkus, kaleng biskuit, dan baskomnya 1 buah. Selanjutnya kita akan membahas langkah-langkah pembuatan es krim. Pertama, tentu saja kita harus menyiapkan alat dan bahan yang kita perlukan terlebih dahulu. Yang kedua, kita memerlukan kaleng dan baskom. Kemudian kaleng tersebut dimasukkan ke dalam baskom. Lalu es batu yang sudah dipecahkan kita masukkan ke dalam baskom dan kita campurkan dengan garam kasar. Setelah itu kita aduk, lalu kaleng tersebut kita buka, kita masukkan susu UHT. Setelah itu kita tutup dan kita putar-putar sampai dia membeku. Setelah dia membeku, akhirnya es krim tersebut sudah jadi dan kita taruh saja di wadah. Selanjutnya ada alat dan bahan dari pembuatan puding. Yang pertama itu ada kompor dan gas, terus spatula 1 buah, air 800 ml, terus yang berpasti itu bubuk puding. Kita pakai 2 bungkus, terus 1 bungkus bubuk flak, terus juga wadah puding sama panci 1 buah. Selanjutnya langkah pembuatan dari puding. Yang pertama tuh siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang pertama tuh masukkan 800 ml air ke dalam panci, lalu panaskan hingga mendidih. Terus jika sudah mendidih, tuang bubuk puding itu ke dalam panci, lalu aduk bubuk puding sampai tercampur rata. Jika sudah tercampur rata dan mendidih, diamkan cairan puding sebentar hingga tidak terlalu panas. Tuang cairan puding ke dalam wadah, tunggu sampai dingin. Lalu masukkan puding ke dalam kulkas. Jika dirasa sudah memadat pudingnya, puding siap untuk dihidangkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang reaksi dalam pembuatan es krim. Yang pertama adalah pencampuran. Dalam pencampuran ini kita mencampurkan bahan-bahan dasar pembuatan es krim. Dalam percobaan kami, pencampuran sendiri sudah dilakukan di pabrik, di mana susu biasa dicampurkan dengan coklat menghasilkan susu coklat. Yang kedua adalah pengadukan dan pendinginan. Ibu pasti ingat waktu kita membuat es krim secara tradisional di sini, kita itu menggunakan baskom yang diisi air dan di tengahnya itu diisikan oleh kaleng yang sudah diisi oleh susu. Di situ kalengnya itu kita putar-putar atau kita aduk, di mana itu tuh bertujuan agar susunya dapat bercampur dengan udara dan juga dapat memecah kristal es yang terbentuk jika terbentuk terlalu besar. Nah, pendinginan sendiri itu adalah ketika sewaktu kita memutar-mutar itu, kita memutar-mutarnya kan di dalam es. Es batu ini memiliki suhu yang lebih rendah daripada suhu susu cair. Karena itu panas dari susu cair akan pindah ke dalam es batu. Yang ketiga dari 4 adalah pembekuan dan pembentukan kristal es. Pembekuan sendiri terjadi karena ketika banyak panas dari susu yang keluar menghasilkan susu yang dingin dan mulai membentuk kristal es.
Nah, selanjutnya kristal es ini tuh sangat berperan dalam pembuatan tekstur es krim. Bila terbentuk kristal es yang terlalu besar, maka tekstur es krim akan menjadi keras seperti es goyang. Tetapi karena kita mengaduk-aduk es krim tersebut, kristal esnya pun hancur sehingga tidak menjadi terlalu besar, sehingga es krim juga dapat bertekstur creamy atau halus. Yang kelima adalah reaksi pada pembuatan atau pada bahan tambahan. Seperti yang sudah saya jelaskan pada poin pertama, bahan tambahan di sini adalah gula dan coklat. Itu sudah dicampur dan direaksikan oleh pabrik susunya agar dapat bersatu dengan susu biasa menghasilkan satu cairan yang padu. Dan yang keenam adalah penyimpanan. Penyimpanan ini sendiri saya klasifikasikan menjadi 3, yaitu penyimpanan dalam freezer, penyimpanan dalam kulkas, dan penyimpanan dalam ruangan terbuka. Pada saat kita menyimpan es krim di ruang terbuka, panas dari ruangan terbuka akan diserap oleh es krim, menghasilkan kristal es dalam es krim itu untuk mencair, dan es krim pun akan ikut mencair. Dalam penyimpanan es krim di freezer dan kulkas, proses pendinginan es krim akan terus berjalan dan kristal es juga akan terus membesar sehingga tekstur es krim akan mengeras. Oke, selanjutnya masuk ke dalam reaksi pembuatan puding. Nah, di sini reaksinya ada 5. Nah, yang pertama pencampuran. Pencampuran sama seperti dengan es krim. Ini adalah pencampuran bahan-bahan dasar dalam pembuatan puding itu seperti susu, gula, dan juga zat pengental itu seperti gelatin atau tepung jagung. Nah, lalu yang kedua ada pemanasan. Pemanasan ini berfungsi untuk mengaktifkan zat pengental itu. Zat pengental itu gelatin atau tepung jagung itu untuk dapat ntar menjadi pengental saat dapat menjadi pengental. Lalu yang ketiga ada pengentalan. Nah, di pengentalan ini adalah pencampuran dari suatu zat dan juga cairan itu untuk dapat menjadi suatu struktur dan tekstur yang kokoh dan khas. Lalu yang masuk ke pendinginan. Nah, setelah pemanasan pengentalan, tentunya kita untuk memperkuat struktur dan teksturnya ini agar kokoh dan konsisten, itu kita perlu mendinginkan. Nah, kita mendinginkannya itu menggunakan kulkas. Lalu terakhir iterasi flavoring. Iterasi flavoring ini adalah reaksi paling terakhir, itu kita menggunakan bahan-bahan seperti vanila, coklat, buah atau rempah-rempah lainnya. Ini berfungsi untuk menciptakan rasa yang lebih kompleks dan juga lebih unik. Ini agar berfungsi untuk menambah cita rasa. Nah, bagi sini kan kita cantumkan ada perbedaan kalori pada es krim dan puding. Sebenarnya dari kedua itu kesamaannya adalah keduanya memiliki sifat yang sama, yaitu emulsi. Kalau saya emulsi itu merupakan penggabungan antara dua bahan yang sebenarnya bisa dijadikan satu, tapi akhirnya didiferensiasi oleh cairan. Contohnya seperti susu. Susu itu merupakan gabungan dari air, protein, dan lemak. Habis itu kayak ada mayones, campuran minyak dan telur seperti itu. Lalu kalau misalnya perbedaannya sendiri pada es krim, sifat kalori itu berupa buih dan emulsi. Buih padat itu terjadi karena adanya lemak yang teremulsi. Lemak yang teremulsi itu berasal dari si susu dan kristal es. Kristal es itu ketika susu ditaruh di dalam kaleng, di luar kan ada es batu dan terdapat garam-garam kasar. Dan itu yang membentuk kristal es itu sendiri. Kalau misalnya pada puding, kalau ini juga berupa emulsi padat dan terdispersi dengan air. Namun pada puding terdapat komposisi gelatin sebagai emulgator yang berfungsi sebagai pengemulsi dan pengikat air. Saatnya saya juga akan menyimpulkan apa yang kita dapat dari penelitian ini. Kesimpulan yang kami dapatkan adalah pembuatan es krim dan puding sebenarnya itu jauh lebih kompleks daripada yang terlihat. Pembuatan es krim dan puding juga menggunakan banyak reaksi-reaksi kimia maupun fisika. Contoh reaksi kimia yang terjadi tentu saja reaksi yang terjadi pada koloid. Ini merupakan dokumentasinya. Ini adalah pudingnya, ini alat bahannya, ini adalah es krim.
Sekian dari kami, terima kasih Bu.